Hai semuanya, ayo kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, itu tadi mengenai research framework yang digunakan oleh Zhu dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang merupakan paper utama rujukan kita. Kemudian kita akan membahas mengenai key function dari Smart Learning Environment. Ada 5 key function pada Smart Learning Environment. Yang pertama adalah awareness. Sistem harus dapat mengenali siswa, baik itu identitasnya, ataupun lokasinya, ataupun statusnya, ataupun kondisinya. Misalnya dia sedang bete, atau misalnya sedang tidak mood belajar. Jadi, sistem harus mengenali hal tersebut. Yang kedua adalah analisis. Misalnya ketika siswa sedang mengerjakan latihan soal, lalu dia salah, sistem harus dapat mengetahui di bagian mana dia salah, sehingga dia dapat memberikan rekomendasi untuk selanjutnya. Dari analisis tadi diberikan kepada alternatif. Misalnya tadi siswa salah dalam mengerjakan soal logaritma. Nah, sistem yang memutuskan siswa harus belajar apa sih setelah tadi salah logaritma tadi. Kemudian alternatif tadi diberikan kepada action. Jadi misalnya siswa harus belajar logaritma, bukan pelajaran sistem persamaan kuadrat misalnya. Lalu yang terakhir adalah auditability, di mana keseluruhan sistem ini mungkin salah dan juga mungkin benar, maka harus dapat diaudit apakah pembelajarannya sudah tepat atau belum. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan, apakah salah siswanya sendiri atau misalnya salah dari sistem yang salah merekomendasikan. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai key function dari Smart Learning Environment. Sekarang kita akan membahas arsitektur teknologi. Kira-kira ada apa aja ya? Arsitektur teknologi pada Smart Learning Environment terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang paling bawah atau lapisan yang paling dasar adalah cloud computing, di mana cloud computing mengurusi masalah action dan auditability, seperti yang sudah kita bahas pada bagian C tadi ya. Lalu di lapisan atasnya ada fog computing yang mengurusi analisis dan alternatif. Jadi si fog computing inilah yang menyelesaikan masalah, misalnya tadi siswanya belajar terus salah apa, terus harus belajar apa kalau misalnya salahnya di sana gitu. Lalu yang paling atas adalah swarm computing yang berhubungan dengan awareness. Jadi identitas siswa, lokasi siswa itu diurusi oleh swarm computing. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai contoh implementasi. Contoh implementasi yang dilakukan oleh Zhu dan kawan-kawan yaitu menggunakan Flip Classroom, di mana mereka melakukan penelitian ini di utara Tiongkok pada sekolah menengah. Dilakukan Flip Classroom didasarkan pada ide smart pedagogis. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian melibatkan 2 fase yaitu self-regulated questioning dan practice showing. Setiap siswa diberikan tablet PC untuk mendukung pembelajaran karena Smart Learning Environment butuh PC ataupun tablet PC. Lalu hasilnya yaitu melalui hasil kuesioner dan wawancara didapat bahwa kapasitas belajar para siswa meningkat secara signifikan. Begitu juga dengan teaching level para guru dan keseluruhan sekolah meningkat secara signifikan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang berminat untuk membaca papernya lebih lanjut, silahkan cek referensi ini. Akhir kata, saya Givari Alfarizi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Salam multimedia.